Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu dengan saya di Gusti Channel. Topik kita kali ini adalah tentang mimpi. Untuk menjalani hidup ini, ya, tidak ada salahnya jika kita mengenang masa kecil kita. Ya. Sebab hidup ini berkesinambungan. Selama napas masih berhembus, jantung masih berdetak, urat nadi di tubuh masih berdenyut, hidup kita ini masih mengalir layaknya darah yang mengalir dalam tubuh kita. Selama semua itu masih berjalan dengan normal, kita berkewajiban untuk mengisinya. Ya, betul kan? Nah, dengan hal inilah kita memperoleh bekal yang cukup untuk perjalanan hidup selanjutnya. Kita terlahir di dunia ini dengan kondisi tidak bisa melakukan apapun. Nah, selain apa? Selain menangis, ya. Bayi sukanya menangis kan? Kemudian seiring berjalannya waktu, kita mulai mengerti berbagai macam hal, mulai dari berbicara, berjalan, hingga membuat mainan yang kita sukai. Semua hal tersebut itu kita kenal lewat proses belajar. Nah, dalam sejarah kuno terdapat sebuah kisah tentang seorang pemuda yang bernama Narsius. Ia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya, ia sangat bahagia ketika sedang bercermin, ya, dan melihat bayangannya sendiri. Ya, di era modern zaman sekarang ini, ya, kita memiliki banyak kepribadian seperti Narsius. Namun, bukan jatuh cinta, melainkan terbiasa dengan diri sendiri. Ya, pada dasarnya sama saja dengan si Narsius ini, ya. Jadi terbiasa dengan dirinya sendiri. Biasanya orang-orang yang telah terbiasa dengan dirinya sendiri ini akan menjalani hidup dengan rutinitas seperti biasa. Lebih menyedihkan lagi, mereka bisa lalai untuk melihat cara-cara memperbaiki diri karena sudah puas, ya, dengan dirinya sendiri. Jika ada hal yang tidak beres, mereka akan menghindar, menjauhi, karena menganggap hal tersebut tidak ada hubungan dengan dirinya sendiri. Gitu. Kemudian perlu kita sadari juga bahwa sekolah kepribadian, kursus kepemimpinan, ya, ada di segala tempat, dan ada buku-buku sukses juga ditulis. Itu tak lain hanyalah untuk menyediakan diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, bukan hanya sekedar memperbaiki diri apa yang akan tampak di mata orang lain, tetapi lebih penting adalah memperbaiki apa yang tidak tampak di mata orang lain. Hidup ini merupakan proses pembelajaran, saudara-saudara. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai macam problem, masalah. Ya. Dari adanya problem-problem itulah kita mendapatkan serangkaian pembelajaran yang mau tidak mau kita harus terima dan kita pelajari. Selama ini banyak dari kita yang ingin tampak indah di mata orang lain. Akan tetapi apa? Kita tidak pernah berpikir untuk memperbaiki diri kita sendiri. Padahal ketika seseorang cantik, ya, terlihat cantik, di dalamnya mereka juga akan tampak cantik di luar. Jadi kalau cantik di dalam, di luarnya pun akan cantik. Kalau tampan di dalam, di luarnya pun akan tampan. Gitu. Jadi jika mampu membangun keindahan dalam batin, kita pun pasti akan bisa membangun dan menyaksikan hidup yang indah juga, yaitu yang tampak dari luar. Pada masa sekolah, ketika guru sudah memberikan penjelasan, kita bebas untuk bertingkah semaunya kan. Ada yang lempar-lempar kertas, ada yang garuk-garuk, ada yang ngobrol, ada yang ketawa-ketawa sedikit, gitu kan. Kita bebas bertingkah semaunya. Sebagian dari kita ada yang duduk, ada yang tenang, ada yang mendengarkan uraian penjelasan dari sang guru, ya. Sementara di lain pihak ada juga yang disebut acuh-acuh dengan penjelasan guru. Dan pelajaran itu dianggap tidak ada aja, ya. Entah ada yang melamun, ada yang ngobrol, bahkan ada yang tertidur si anak tersebut dan menganggap seolah-olah guru serta pelayan itu tidak ada. Jadi dia menikmati kehidupan dirinya sendiri, gitu. Nah, hal ini sama seperti hidup yang kita jalani seperti di sekolah dulu. Bagi yang serius memahami dari setiap pelajaran mungkin akan mendapatkan nilai tinggi.
Sedangkan yang santai juga yaitu akan memperoleh hasil yang sepadan ya, dengan apa yang dia kerjakan. Di dunia ini terdapat 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka adalah orang yang bijaksana. Yang kedua, orang yang berusaha belajar pada lingkungan atau orang lain. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang yang akan bahagia pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak pernah menjalankan kedua-duanya. Orang semacam ini adalah orang yang hidupnya sia-sia, ya. Tidak mau belajar, gitu. Tidak belajar dari pengalamannya sendiri, juga dia tidak mau belajar dari pengalaman orang lain. Itulah disebut orang yang sia-sia. Bahasa apa ya? Pokoknya orang sia-sia lah. Ya tidak mau belajar itu ya. Udah beberapa kali gagal terus aja begitu. Pengalaman itu tidak dijadikan bahan pembelajaran hidupnya. Ya. Kita sering mendengar ucapan ambillah hikmah dari pengalaman kita. Banyak orang yang berkata begitu kan? Ambillah hikmah dari pengalaman kita. Kata-kata itu muncul supaya kita bisa menyikapi segala permasalahan ini dengan cara positif, supaya positif thinking, gitu kan? Yakni supaya bisa menerima kebenaran, supaya bisa bersabar, ketika terkena musibah, kemudian berpikir jernih, ya, apalagi bahkan diam untuk berpikir sejenak, ya, dan melakukan hal baru. Tak peduli masalah yang kita hadapi itu negatif atau positif. Ya. Masalah yang kita hadapi tersebut efeknya pada diri sendiri. Hal ini juga yang membuat kita dapat memahami orang lain dengan lebih baik. Gitu. Ya. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah. Sebab apa? Sebab orang lain juga butuh waktu untuk belajar, ya, atau berubah. Serta mereka juga harus bisa memperbaharui informasi dan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Hal ini dapat membuat kita lebih baik. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita kerjakan saat ini, ya, dalam hal memperbaiki diri kita. Ya. Ada 3 hal itu. Yang pertama, kita belajar ketika orang lain tidur. Apa maksudnya? Oh, belajar ketika orang lain tidur. Ya. Apakah tidak lelah orang lain tidur kita masih belajar? Kapan waktunya kita untuk istirahat? Nah, berhentilah berpikir seperti itu. Mengapa? Belajar ketika orang lain tertidur, ya, ini dimaksudkan adalah kita harus melek informasi dan harus tahu apa yang sebaiknya kita kerjakan dengan berbagai macam kemajuan yang terjadi. Jadi tidak up to date gitu. Orang lain sudah tahu ini itu, kita tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Contohnya beginilah. Saat ini internet ya semakin menjamur itu. Dunia internet saat ini semakin menjamur. Setiap orang pasti punya handphone. Internet itu sudah menjadi bagian kehidupan sekarang. Benar kan? Internet semua orang sudah tahu. Dan semua orang pasti yang punya HP itu pasti terhubung dengan internet. Nah, namun media tersebut itu hanya dimanfaatkan untuk apa? Hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang bangun dari tidur. Nah, gitu. Masih banyak di antara kita yang hanya menggunakan media internet itu sebagai ajang have fun atau untuk bersenang-senang dengan aktif di jaring sosial seperti di Twitter, Facebook, Instagram, ya, dan lain-lain sebagainya lah. Ya. Padahal jika kita mau membuka mata lebar-lebar dan melihat berbagai sisi positif yang ditawarkan internet, kita bisa menghasilkan uang, ya, di sana, di internet. Ya, misalkan menggunakan internet untuk berbisnis online, jualan online. Ya. Jadi kebanyakan orang punya HP hanya untuk kesenangan saja, hanya bermain Facebook, hanya Instagram, melihat foto-foto orang, melihat story orang, kan tidak ada gunanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan belajarlah ketika orang lain sedang tidur. Nah, di saat orang-orang itu masih tertidur atau masih terlena dengan permainan-permainan yang memabukkan seperti itu, ya, seperti yang tadi saya katakan ada Facebook, Instagram, dan teman-temannya itu, ya, itu kan mereka dianggap sedang tidur. Nah,
kita harus belajar dengan cepat memanfaatkan momen tersebut. Kita harus start di urutan paling depan agar lebih siap menjemput keberuntungan. Ya, kalau kesuksesan mungkin terlalu jauh lah mendefinisikannya. Mungkin kita bisa mengambil keuntungan dari kita mempunyai media internet tersebut. Itu yang dimaksud dengan belajarlah ketika orang lain tidur. Selanjutnya, yang kedua, bekerja ketika orang lain bermalas-malasan. Yang bagaimana itu? Ya, sebagai manusia itu sudah sebatasnya kita malu ya, dengan ayam. Tahu ayam? Nah, ayam berkokok itu jam 4, jam 3 pagi udah berkokok ayam. Nah, ayam itu adalah hewan yang tidak mempunyai akal pikiran. Namun ia mempunyai semangat yang tinggi. Ya, kita sebagai manusia yang punya akal tentunya tidak boleh kalah dengan hewan yang satu ini. Banyak inspirasi yang datang ya ke hadapan kita setiap hari. Jadi sedikit pengetahuan tapi diamalkan itu lebih baik daripada banyak pengetahuan tapi tidak pernah melakukan. Mubahlah ilmunya gitu, nggak berguna gitu ilmunya, buat otaknya saja gitu kan. Banyak teori aja tapi tanpa adanya tindakan. Begitu. Jadi ilmu itu bermanfaat walaupun sedikit dengan cara diamalkan, ya, dilakukan. Jadi pengetahuan yang banyak itu harusnya diiringi dengan tindakan. Itu yang B, ya. Bekerja ketika orang lain sedang bermalas-malasan. Itu 2 poin. Sekarang poin yang ketiganya apa? Bermimpi ketika orang lain berharap. Orang lain sedang berharap, kita mah bermimpi. Apakah ada perbedaan antara harapan dan mimpi? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, ada sebuah kisah yang inspiratif, saudara-saudara. Ya. Diceritakan begini, di sebuah desa yang terpencil itu, ya, tinggallah orang tua yang sangat bijaksana. Suatu ketika, datanglah seorang anak muda yang bertanya kepadanya, sudah setengah abad Anda hidup di dunia ini. Tentunya Anda sudah kenyang dengan asam garamnya kehidupan, kek? Tentu itu saya yakin Anda akan mampu menjawab segala pertanyaan yang saya ajukan. Itu pertanyaan si anak muda itu. Nah, pertanyaan seperti apa yang hendak kau tanyakan kepadaku, anak muda? Jawab si kakek itu, ya, si pak tua itu. Jawab si anak muda itu, sebenarnya apa yang Anda ketahui tentang mimpi sejati di dunia ini? Atau pertanyaan beginilah, apa yang Bapak ketahui tentang mimpi sejati di dunia ini? Pertanyaan pemuda itu, apa mimpi Bapak selama Bapak hidup di dunia ini? Itu berarti simpelnya pertanyaan si pemuda itu. Nah, mendengar pertanyaan itu, ya, dari si anak muda itu, Pak tua tidak langsung menjawab pertanyaannya. Ia berpikir sejenak, merenung sejenak. Setelah itu, si Pak tua itu mengajak si anak muda untuk berjalan-jalan di tepi pantai. Nah, kemudian Pak tua mencari sampan kecil untuk, ya, sampan kecil, ya, perahu kecil, ya, sampan itu perahu yang kecil, dan mengajak anak tersebut untuk berlayar di lautan. Nah, sesampai di tengah laut, sang pemuda itu kaget bukan kepalang. Tubuh pemuda tersebut didorong oleh Pak tua hingga jatuh ke lautan, kejebur gitu ya. Jadi dia masuk ke laut, ke dalam air laut. Anak muda itu meronta-ronta, saudara, meronta-ronta, minta pertolongan karena tidak bisa berenang. Anak muda itu tidak bisa berenang dan dia takut mati tenggelam di laut itu. Kemudian, bagaimana sih reaksi si Pak tua? Pak tua itu tidak menghiraukannya, saudara-saudara. Ya biarkan kecebak-kecebuk gitu kan. Di tengah laut, bayangkan. Nah, jawab si orang tua tersebut, hei, apa yang baru saja Anda lakukan? Anda mau membunuh saya? Gitu kan? Pertanyaan si pemuda itu. Hei, apa yang kamu lakukan padaku? Gitu kan? Kamu membunuh aku ya? Gitu kan? Jawab, tanya si pemuda itu kepada si Pak tua tadi. Ya. Kemudian si Pak tua itu tidak menjawab, malah dia balik bertanya kepada anak muda itu. Hai anak muda, apa yang paling kau inginkan saat berada di dalam air tadi? Ya. Udara
Itu jawab si anak muda. Jadi dia menginginkan udara karena takut tenggelam. Gitu jawaban. Kemudian si kakeknya, bagaimana kalau saya tawarkan hal yang lain selain dari udara, ya, sebagai penggantinya? Misalnya emas, mau nggak? Atau permata, atau kekayaan, atau umur yang panjang? Itu tanya si Patwa kepada pemuda itu. Si pemuda menjawab, tidak ada yang bisa menggantikan udara, walaupun seisi dunia ini diberikan kepada saya. Itu jawab si pemuda itu begitu, si Patwa tadi. Tidak ada yang bisa menggantikan udara. Udara ketika udara yang dia butuhkan ketika si pemuda itu berada di dalam air, di laut, kan ditenggelamkan oleh si kakek ini tadi. Ya, nah, kalau begitu sudah jelas lah, Pak. Kalau begitu ya, kau sudah jawab pertanyaanmu sendiri kan? Itu jawab si Pak Tua itu begitu. Kau sudah menjawab pertanyaanmu sendiri. Kalau kau menginginkan sesuatu sebesar keinginanmu, seperti saat kamu menginginkan udara ketika di dalam air tadi, itulah impian sejati kamu. Itu jelas si Pak Tua itu dengan bijak. Nah, itu kisahnya seperti itu. Jadi kita itu punya keinginan itu seperti kita menginginkan udara ketika kita tenggelam ke dalam laut. Kuat banget, luar biasa ya. Keinginannya harus seperti itu. Jadi dikasih apapun penggantinya, baik emas, permata, harta kekayaan, tidak mau, tetap dia menginginkan udara supaya bisa bertahan hidup. Gitu. Betul ya? Nah, dari kisah tersebut jadi sangat jelaslah bahwa yang dinamakan harapan adalah sebuah keinginan di dalam hati kita, ya, untuk masa yang akan datang dan terjadi dengan sendirinya. Harapan itu sifatnya untung-untungan. Ya, jika beruntung, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, jika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, kita tidak terlalu menyalahkan hal tersebut. Itu kesimpulannya. Ya. Kemudian, sementara itu, impian itu apa? Impian itu adalah keinginan dari dalam hati, mau tidak mau, dan apapun yang terjadi. Ya. Jadi, impianlah keinginan dari dalam diri, ya, dari dalam hati. Akan kita perjuangkan sekuat tenaga. Itulah impian. Tak ada hal lain yang lebih kita inginkan daripada impian kita itu. Dan jika belum berhasil meraih impian tersebut, perasaan kecewa yang meliputi hati kita akan sangat terasa. Namun di masa sekarang ini banyak orang yang tidak mempedulikan impian sejati mereka. Mengapa? Karena terlalu picik untuk memperjuangkannya. Maka itulah pelajaran yang dapat kita serap dari cerita yang tadi. Bagaimana kita bangun dari mimpi, ya, supaya mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Selama mimpi itu tertanam di dalam pikiran kita, selama harapan masih ada, selama keinginan masih ada, motivasi hidup kita masih kuat, pasti mimpi itu bakal menjadi kenyataan. Ya, tidak ada pengganti, tidak ada yang lain selain kita wajib mewujudkan apa yang kita impikan. Begitulah saudara-saudara. Ya, jadi kita wajib bangun dari tidur panjang kita. Oke? Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.